Siapa yang bertanya Allah bertempat, dia syirik, berarti menyamakan Allah dengan sesuatu. Yang perlu tempat adalah makhluk. Allah tak perlu tempat, makanya Allah tak punya tempat, dan dia tak bertempat, dan dia sudah ada sebelum adanya tempat, dan Allah tetap ada tatkala musnahnya tempat. Apabila orang di antara kalian yang awal dan yang akhir dari manusia dan jin kanu ala abjara qalbi rajulin wahid, kalian bermaksiat, semuanya maksiat, termasuk orang yang paling maksiat, semuanya seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, sedikit pun kerajaanku tak berkurang, kata Allah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Dan kita memasuki sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat yang wajib kita ketahui, yakni mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalah-salahan ia dengan yang baru, artinya dia tidak sama dengan makhluk. Hawadith itu makhluk, ya. Nah, bersalah-salahan atau berbeda ia dengan makhluk, ini termasuk sesuatu yang mendasar dalam ilmu tauhid. Siapa yang tidak memahami ini akan tergelincir, ya, tergelincir dalam kesesatan. Makanya ilmu ini dasar yang kuat, pondasi yang kuat dalam memahami Allah. Ya. Kalau orang belajar ilmu tasawuf, kalau pondasi ini tidak kuat, sesat. Ya, karena banyak memang orang yang sesat, ya, salah paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sifat yang keempat ini kita harus meyakini bahwasanya dia, yaitu Allah, tidak sama dengan makhluk. Jangan menyamakan Allah dengan kita ini. Jangan menyamakan Allah dengan makhluk apa saja yang ada di alam ini. Dia berbeda dengan itu semuanya. Maka tidak ada yang menyamainya, ya, oleh sesuatu dari segala yang baharu. Segala makhluk yang ada ini tidak ada yang menyamai Allah, baik pada zat Allah. Bagaimana zat Allah ni tak boleh dibayang-bayangkan. Dia tak sama zatnya dengan zat makhluk. Demikian juga sifat-sifatnya tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Demikian juga pada af'al dan perbuatannya. Perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, mari kita lihat di sini, ya, supaya lebih mantap lagi. Ulama menyatakan mukhalafatul hawadis ini penyucian, ya, penyucian Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan daripada penyerupaan dengan makhluk dalam segala sesuatu, dalam semua keadaan. Sedikit pun Allah tidak sama, ya. Dalam pengertian fallahu mukhalifun likulli makhluqin, maka Allah berbeda dengan makhluk min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Dia tidak sama dengan manusia, dia tidak sama dengan jin, dia tidak sama dengan malaikat, dan dia tidak sama dengan selain itu semuanya. Ini biar agak tegas ini. Ya, agak tegas gitu. Tambah lagi, fala yasihu ittisafuhu ta'ala bi asafil hawadith. Tidak sah, tidak boleh mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Min masyin wa qu'udin wa jawarihin
Sifat makhluk itu apa? Berjalan. Allah tak mempunyai kaki berjalan. Qu'udin, dengan duduk. Allah tak duduk. Apa lagi? Wal jawarih, dengan tubuh. Allah tak bertubuh. Apa lagi? Fahuwa ta'ala munazzahu anil jawarih min famin wa ainin wa udhunin wa ghairiha. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan daripada bertubuh, disucikan daripada mempunyai mulut, disucikan daripada mempunyai mata, disucikan daripada mempunyai telinga dan yang lainnya. Kesimpulannya, jangan lagi bayang-bayangkan Allah dengan makhluk. Tak boleh. Jelas? Nah, ini tegasnya. Ya. Nah, maka dari itu kata ulama, ya, mukhalafatul hawadis itu ibarat daripada menafikan. Tahu menafikan? Meniadakan. Apa itu meniadakan? Menolak. Lengkap dah. Daripada menyamai pada zatnya, daripada menyamai pada sifatnya, daripada menyamai perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah tak boleh dibayang-bayangkan. Siapa membayangkan zat Allah, syirik. Ayat jelas sekali. Ayatnya muhkamat, jelas. Laisa kamithlihi syai'un. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun kata Allah yang menyerupai dirinya. Wa huwa as-sami'ul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya apa? Jangan sampai membayangkan Allah mendengar. Ya, Allah mendengar bukan dengan kuping. Allah maha melihat. Ya, tapi dia melihat bukan dengan mata. Ya, bukan dengan mata. Sebutan sama, tapi hakikat berbeda jauh. Jauh panggang daripada api, kata orang kampung bilang, orang Melayu bilang. Ya. Dah, kesimpulan begitu. Sifat juga begitu. Jangan bayang-bayang sifat Allah tak sama. Ya. Allah mengatur alam ini, memperkirakan siang dengan malam. Bagaimana caranya? Tak diketahui. Yang jelas kita pandang ni alam kekuasaan dia. Ni sifat dia. Af'al juga begitu, perbuatan Allah. Bagaimana dia mengangkat langit tanpa tiang. Jangan dipikirkan. Inilah cara perbuatan Allah. Tak sama dengan perbuatan makhluk. Maka kesimpulannya, bab qidam kemarin, ya, qidam dengan baqa. Kalau Allah sudah diyakini dia awal tanpa permulaan, dia sudah ada sebelum adanya makhluk, kemudian dia baqa, dia tetap kekal tatkala musnahnya makhluk, berarti pasti dia tidak sama dengan makhluk. Jadi ya, Allah sudah ada sebelum adanya makhluk dan dia tetap kekal tatkala musnahnya makhluk, berarti dia tidak sama dengan makhluk. Maka dengan demikian mustahil mumathalatuhu lil hawadis. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Tahu mustahil? Akal tidak bisa menerima adanya Allah menyerupai makhluk. Itu namanya mustahil. Ya. Nah, contoh mustahil itu apa di antaranya? Dia itu seperti jirim, Allah seperti benda. Zat Allah memerlukan tempat. Allah memerlukan tempat, mustahil. Kenapa? Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Itu dia maksudnya. Kemudian mustahil juga Allah seperti Arab, benda, sifat jirim. Apa itu Arab? Bergerak. Apakah Allah bergerak dan diam? Ke depan, ke belakang? Tidak. Allah menggerakkan sesuatu, tapi Allah bukan bergerak sebagaimana sesuatu. Ya, jadi karena kadang ada juga pembicaraan. Allah kan bersama kita ya. Waktu aku duduk tuh Allah pun duduk juga. La ilaha illallah. Sucikan Allah ini. Ini omong-omongan tanpa ilmu nih. Allah lah yang mendudukkan engkau waktu kau duduk, tapi Allah
tidak duduk, tidak berdiri, tidak bergerak, dan tidak diam. Itu sifat makhluk. Ya, itu sifat makhluk. Jadi yang bergerak dan diam itu makhluk. Allah tidak seperti itu. Dialah yang menggerakkan sesuatu dan dialah yang mendiamkan sesuatu. Tapi Allah tidak bergerak dan tidak diam sebagaimana sesuatu. Atau dia salah satu dari jirim, seperti benda, pohon, hewan, manusia, langit, bumi. Tidak, itu semuanya makhluk. Dia tak sama. Atau juga dia berkait dengan tempat. Apakah Allah ada di tempat? Siapa yang bertanya Allah bertempat, dia syirik, berarti menyamakan Allah dengan sesuatu. Yang perlu tempat adalah makhluk. Allah tak perlu tempat, makanya Allah tak punya tempat, dan dia tak bertempat, dan dia sudah ada sebelum adanya tempat, dan Allah tetap ada tatkala musnahnya tempat. Maka Allah tersucikan, kata ulama, Allah tersucikan dari 6 arah. Ya, Allah tersucikan dari 6 arah. Bukan dia di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Maka salahlah pendapat selama ini yang kita dengar, bahwasanya Allah bertempat di atas, berarti dia makhluk. Apalagi Allah bertempat di bawah, udah lebih kacau lagi. Ya, kemarin ada pertanyaan mengenai tempat. Ya, sucikan Allah daripada tempat. Nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang seolah-olah Allah bertempat. Nanti kita bahas itu. Tak boleh ditelan begitu saja ayat itu. Kita merujuk kepada ahlinya, ya, menurut para ulama. Atau dengan masa, Allah tak perlu masa. Sama tadi, Allah sudah ada sebelum adanya masa, dan dia tetap ada tatkala musnahnya masa. Juga Allah maha tinggi, bersifat dengan segala yang baru, makan, minum, tidur. Oh, maha suci. Ini sifat kekurangan, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada. Kemudian lagi, tambah lagi nih. Atau Allah bersifat dengan kecil atau besar. Apakah Allah kecil? Mustahil. Mungkin enggak dia besar? Setinggi langit. Maha suci Allah dari ukuran. Dia tak punya ukuran. Yang bisa diukur itu makhluk. Adapun Allah bukan makhluk, tidak ada yang bisa mengukur dia. Ya, saya masih kecil loh begitu. Ya, bayangkan Allah. Anak kecil wajar lah. Kita belajar dari dewasa nih. Ya, enggak usah mikir begitu. Nah, waktu kecil wajar masih. Sekarang kita disucikan daripada pikiran itu, bersihkan. Apalagi? Atau Allah bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatannya. Ini dia. Maha suci Allah mengambil faedah dari ciptaan dan perbuatannya. Allah menciptakan matahari, Allah tak perlu matahari. Siapa perlu matahari? Makhluk. Makhluk tanpa matahari mati. Tak ada bulan, mati. Tak ada siang, tak ada malam, mati. Allah perlu gitu? Tidak. Allah tak perlu siang, tak perlu malam, tak perlu matahari, tak perlu bulan. Itu semuanya diberikan Allah cuma-cuma, gratis untuk makhluknya. Kalau Allah pasang tarif, sinar matahari sekali sinar 1000. Tiap hari kita bayar berapa sinar matahari? Tak pasang tarif. Bulan juga begitu, tak pasang tarif. Ngambil nafas, tak pasang tarif. Semua tak tarif. Kalau si tarif tak mampu itu bayar. Ya, saya sampaikan jamaah nih. Bayangkan, bayangkan ini. Bulan dengan bumi, besar bumi sedikit daripada bulan. Adapun bumi dibandingkan matahari itu 93 juta besar, lebih kuat, lebih besar matahari. Itu matahari sama dengan bintang yang paling kecil. Bintang yang paling besar tak terhingga besarnya. Jadi kalau kita renungkan, berarti bumi ini bagaimana? Hanya debu saja di antara benda-benda langit ini.
Tapi Allah ciptakan bintang yang begitu besar, matahari, bulan, planet lain untuk manusia yang ada di muka bumi. Kenapa kita tak bersyukur? Karena kita tak pernah berpikir kan? Mana kita pernah berpikir? Kita hanya pikir makan, minum, ngurus anak, tua, mati, selesai. Para wali Allah, dia berpikir tentang kebesaran Allah, menangis dia, lihat malam, lihat siang. Itu nikmat yang tak terhingga. Ya. Jadi Allah tak perlu itu semuanya. Itu untuk makhluk. Kemudian lagi terakhir. Mustahil Allah bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya. Ya, hukum-hukumnya Allah buat. Kita suruh salat, suruh puasa Ramadan. Apakah Allah ngambil manfaat? Tidak. Itu untuk kita sendiri. Kita salat untuk kita. Kita haji, zakat untuk kita. Supaya apa? Agar kita jadi orang yang baik. Dunia selamat, akhirat dapat nikmat. Nah, kalau kita tak ikut aturan Allah, maaf, kita ini kal an'am bal hum adall. Kita seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Kalau tak ikut Allah, kalau tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sebuah hadis yang saya sampaikan. Nanti jangan pula kita ibadah, aku nak nyenangkan Allah lah. Allah tak ada. Sedikit pun Allah tak ambil manfaat dari ibadah kita. Ya, itu untuk kita sendiri. Ketenangan batin, enaknya iman, lezatnya ibadah, itu sendiri kita mendapatkan. Bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada hadis ni, hadis qudsi. Diriwayat Imam Muslim. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ibadi, hai hambaku, kata Allah. Lau anna awalakum wa akhirakum wal insakum wa jinnakum, hai hambaku, apabila orang yang pertama dari kalian, terus dari Nabi Adam, ya, wa akhirakum, orang yang sampai akhir, dari Nabi Adam sampai orang terakhir nanti, itu dah terakhir belum? Belum, tak tahu kita kapan hari kiamat. Terus berjalan makhluk ni sampai manusia yang terakhir. Manusia ataupun jin, ya, kanu ala atqa qalbin rajulin wahid, yang semuanya menjadi orang yang paling bertakwa salah seorang dari kalian. Artinya orang yang paling takwa, begitulah kalian semuanya takwa seperti itu. Boleh ditambah lagi nih, andai kan kita takwanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fil mulki syai'an, sedikit pun kata Allah kerajaanku tak bertambah. Paham ni? Kalaulah kita takwa kayak Nabi Muhammad semuanya, dari Nabi Adam sampai akhir zaman, sedikit kerajaanku tak bertambah, tetap aku kaya, kata Allah. Sebaliknya lagi, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, apabila orang di antara kalian yang awal dan yang akhir, dari manusia dan jin, kanu ala abjara qalbi rajulin wahid, kalian bermaksiat, semuanya maksiat, termasuk orang yang paling maksiat, semuanya seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, sedikit pun kerajaanku tak berkurang, kata Allah. Kalau semuanya ini preman sebenarnya, yang paling rusak sekalian, semuanya tanpa terkecuali, sedikit tak berkurang kerajaan aku, kata Allah. Jadi taatnya kita, maksiatnya kita, Allah tetap tak berubah. Al-ana kama kan, dia dulu sekarang sama, tak berubah. Sedikit pun tak mengganggu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apa? Seperti orang yang pergi ke laut, bawa jarum, masukkan ke laut, diangkat. Air yang menempel di jarum itulah seperti itu. Ada tak? Hanya basah saja. Samudra
berkurang ketimbangannya. Jangan ke samudra, ambil ember. Ambil ember, ambil jarum, cucuk jarum, angkat, berkurang tak timbangan air lo? Tidak, ember yang tak berkurang apa pergi laut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah sedikit tak ngambil untung dari ibadah kita. Itu semata-mata untuk kita. Ya, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya selamat insyaallah. Gitu. Baik, jamaah sekalian. Ini tanamkan waktu kita ibadah tu. Allahu Akbar. Kita ingin menghubungkan dengan Allah supaya kita jadi orang baik. Manfaatnya kita yang dapat. Segera cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti insyaAllah pertemuan akan datang kita uraikan ayat-ayat mutasyabihat yang seolah-olah Allah mirip makhluk tapi perlu ditakwil ataupun tak ditakwil, serahkan kepada Allah maksudnya. Begitu kata ulama.